Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Durratul Mufidah, Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 14 Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia. Pada media pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Subahul khair, kaifa halukum? Anak-anakku yang Ustazah cintai, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Hayya naqra'ad du'a qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba amati gambar berikut. Setelah mengamati gambar berikut, apa yang dapat kalian ceritakan? Coba kalian tulis dalam buku catatanmu dan buatlah pertanyaan dari gambar tersebut. Anak-anakku yang Ustazah cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penduduk Yastrib masuk Islam. Kota Madinah adalah kota suci kedua setelah Mekah. Madinah berada di Jazirah Arab, terletak di sebelah utara dari kota Mekah. Kota Madinah dahulu disebut Yastrib. Setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin hijrah, kota ini berubah nama menjadi Madinatul Munawwaroh, kota yang memperoleh cahaya. Selanjutnya, Yastrib terkenal dengan nama Madinah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Yastrib menjadi pusat dakwah, pengajaran, dan pemerintahan Islam. Dari kota inilah Islam menyebar ke seluruh dunia. Keadaan masyarakat Yastrib sebelum Islam. Keadaan masyarakat Yastrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah sama dengan kota-kota lainnya di Jazirah Arab. Penduduknya sebagian besar menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyembah berhala. Namun di Yastrib sejak lama telah berkembang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kepercayaannya kaum Yahudi. Wilayah Yastrib sebagian besar tanahnya sangat subur, sehingga banyak perkebunan dan menjadi pusat pertanian. Hasil perkebunan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Sedangkan hasil pertaniannya sayur mayur dan buah-buahan. Selain itu, masyarakat Yastrib juga beternak kambing, unta, dan kuda. Masyarakat perkotaan bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di Yastrib sangat ramai, sehingga di kota Yastrib banyak saudagar kaya. Penduduk Yastrib sebelum masuk Islam terbagi dua kelompok, yaitu suku Arab Hijaz dan suku Yahudi. Suku Arab Hijaz terdiri dari dua kabilah, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Sedangkan kelompok bangsa Yahudi terdiri dari tiga bani, yaitu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Masalah yang dihadapi masyarakat Yastrib sebelum Islam adalah tidak ada kepemimpinan yang membawahi dan mempersatukan masyarakat Yastrib. Pemimpin yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin suku yang saling berebut pengaruh. Akibatnya sering terjadi perang antar suku, misalnya antara Bani Aus dan Bani Khazraj. Permusuhan di antara mereka
tidak pernah padam puluhan tahun lamanya. Permusuhan mereka berakhir dengan damai setelah Islam masuk ke Yastrib. Penduduk Yastrib masuk Islam sudah menjadi kebiasaan. Setiap tahun kota Mekah ramai dikunjungi orang-orang dari luar daerah, mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Di antara mereka yang datang ada yang berasal dari kota Yastrib, terutama dari suku Aus dan suku Khazraj. Pada tahun ke-11 kenabian 620 Masehi, datanglah beberapa orang penduduk Yastrib untuk beribadah haji. Kesempatan itu digunakan Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan agama Islam. Usaha Nabi Muhammad SAW itu ternyata tidak sia-sia. 6 orang penduduk Yastrib dari suku Khazraj menyatakan diri masuk Islam. Sepulangnya dari Mekah, mereka mendakwahkan ajaran Islam kepada penduduk Yastrib. Keenam orang inilah yang mula-mula menyebarkan agama Islam di kota Yastrib. Baiat Aqobah pertama. Pada musim haji tahun berikutnya, tahun ke-12 masa kenabian, yaitu 621 Masehi, 12 orang penduduk Yastrib datang ke Mekah. Mereka terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus. Nabi Muhammad SAW menemui penduduk Yastrib tersebut pada tengah malam di Aqobah. Pada malam itu mereka melakukan baiat sebagai tanda setia kepada Nabi Muhammad SAW. Baiat ini dikenal dengan sebutan Baiat Al-Aqobah Al-Ula, artinya perjanjian Aqobah yang pertama. Perjanjian Aqobah pertama sering disebut Baiatun Nisa, yaitu baiat perempuan, karena di antara mereka terdapat seorang perempuan, yaitu Afrah binti Ubaid ibnu Sa'labah. Dialah perempuan pertama yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka dibaiat, Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum agar berangkat bersama mereka untuk mengajarkan Al-Quran, sholat, ajaran agama Islam, dan mengimami kaum muslimin di kota Yastrib. Isi perjanjian Aqobah pertama. 1. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak berdusta. Ketiga, tidak mencuri. Keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Kelima, tidak memfitnah. Keenam, tidak melakukan hal-hal yang tercela. Ketujuh, akan tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Baiat Aqobah kedua. 1 tahun setelah baiat pertama, tahun ke-13 masa kenabian, 622 Masehi, penduduk Yastrib kembali ke Mekah dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu 73 orang. Mereka terdiri dari suku Khazraj dan suku Aus. Kedatangan mereka mengatasnamakan penduduk Yastrib yang dipimpin oleh Al-Barrah bin Ma'rur.
dan disertai guru mereka, Mus'ab bin Umair. Kedatangan mereka kali ini adalah untuk meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib. Setelah mendengar penjelasan dari Mus'ab bin Umair tentang perkembangan di Yastrib yang menggembirakan, Nabi Muhammad SAW menemui penduduk Yastrib tersebut pada tengah malam, sebagaimana pertemuan Aqabah yang pertama. Dalam pertemuan ini, Nabi Muhammad SAW didampingi oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Waktu itu Abbas belum masuk Islam, tetapi selalu membela Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan Aqabah ini, penduduk Yastrib meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib, tinggal di Yastrib dan menjadi pemimpin mereka di kota Yastrib. Mendengar permintaan dari wakil penduduk Yastrib, Abbas berkata, "Wahai kaum Khazraj, sekiranya kamu sekalian akan membelanya dari semua orang yang menentangnya, maka saya akan menyerahkan kepada kalian. Tetapi jika kalian sekiranya akan menyerahkan Muhammad kepada musuh-musuhnya dan mengecewakannya, maka tinggalkanlah Muhammad sekarang juga." Orang Yastrib berkata, "Beritakanlah wahai Rasulullah SAW, dan mintalah kepada kami suatu perjanjian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Mendengar keinginan kaum Yastrib, Nabi Muhammad SAW berkata, "Maukah kamu semua berjanji setia kepadaku dan akan melindungiku sebagaimana kamu melindungi keluarga dan anak-anakmu sendiri?" Secara serentak mereka menyanggupi permintaan Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar kesanggupan mereka, Nabi Muhammad SAW menyatakan bersedia hijrah ke Yastrib. Perjanjian itu disebut Baiat Aqabah Kubra, yang menjadi perjanjian terbesar dan merupakan tonggak sejarah keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dibaiatkan oleh beliau adalah sebagaimana yang telah dibaiatkan pada baiat yang pertama. Hanya saja dalam baiat ini adalah sebagai penutupnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antansuruni fatamna'uni idza qadimtu alaikum ma tamna'una bihi anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Artinya, dan supaya kamu sekalian menolongku, lalu kamu menjaga diriku bila mana akan datang atau pindah kepadamu, sebagaimana kamu menjaga dirimu dan menjaga wanita-wanitamu dan anak-anakmu, dan bagi kamu surgalah balasannya dari Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pemimpin dari tiap-tiap kaumnya, mereka memiliki tanggung jawab atas keselamatan kaumnya masing-masing dan atas Nabi Muhammad SAW serta kaum muslimin Mekah. Mereka kemudian kembali ke Yastrib dan mengajak sanak kerabat mereka untuk memeluk agama Islam. Nama para pemimpin yang terpilih dari suku Khazraj
1. As'ad bin Zurara bin Adis. 2. Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr. Abdullah bin Rawahan bin Sahar. Raghih bin Malik bin Al-Ajlan. Al-Bara bin Ma'rur bin Sakhr. Abdullah bin Amr bin Harb. Ubadah bin As-Samit bin Qais. Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Al-Munzir bin Amr bin Khunais. Nama para pemimpin yang terpilih dari suku Aus. 1. Usaid bin Hudhair bin Sammak. 2. Sa'ad bin Khaisama bin Al-Haris. 3. Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair. Sebagai pemimpin dari tiap-tiap kaumnya, mereka memiliki tanggung jawab atas keselamatan kaumnya masing-masing dan atas Nabi Muhammad SAW serta kaum muslimin Mekah. Mereka kemudian kembali ke Yastrib dan mengajak sanak kerabat mereka untuk memeluk agama Islam. Perjanjian Aqobah kedua ini merupakan titik awal perkembangan Islam di Yastrib. Masyarakat Yastrib menaruh kepercayaan besar kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, mereka yang sudah masuk Islam sangat giat berdakwah mengajak sanak keluarganya agar memeluk agama Islam. Usaha mereka sangat berhasil mengajak penduduk Yastrib untuk memeluk agama Islam, sehingga pada saat kedatangan Nabi Muhammad SAW di Yastrib ketika hijrah tanggal 16 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 22 September 622 Masehi, pemeluk agama Islam di Yastrib sudah mencapai lebih dari 500 orang. Demikian pembelajaran kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.